Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada salah satu perkara yang sangat penting dalam agama kita. Ia memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam agama Islam. Bahkan ia merupakan salah satu di antara tujuan diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Ia adalah akhlak yang mulia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Ali Imran, "Laqad mannallahu 'alal mu'minin, id ba'atha fihim rasulan min anfusihim." Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Artinya, sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang mukmin ketika mereka diutus kepada mereka seorang rasul dari diri mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan mensucikan mereka, mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah, walaupun sebelumnya mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan kalimat wa yuzakkihim, yang mensucikan mereka, yaitu maknanya adalah mensucikan orang-orang mukmin dari perilaku-perilaku rendahan, dari kotoran-kotoran jiwa, dan dari perilaku-perilaku jahiliyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, beliau berkata, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak." Sungguh aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka saudara-saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, para ulama memberikan keterangan tentang akhlak yang mulia. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau berkata, akhlak yang mulia adalah badlun nada wa kafful adha wa talaqatul wajhi. Beliau berkata, akhlak yang mulia itu adalah suka menolong, suka memberi, dan wakaful adha, dan tidak menyakiti, tidak suka mengganggu sesamanya, dan watalaqatul wajhi, dan bermuka ceria, mudah tersenyum kepada saudara-saudaranya. Maka akhlak yang mulia memiliki keutamaan yang sangat besar dalam agama ini, memiliki keutamaan yang sangat banyak. Di antaranya yang pertama adalah berakhlak mulia adalah bentuk, atau di antara bentuk meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan orang yang paling baik akhlaknya, orang yang paling mulia akhlaknya, bahkan dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar berada dalam akhlak yang agung. Aisyah, istri beliau tercinta radhiyallahu taala anha, pernah bertanya atau pernah ditanya tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaifa kana akhlaqun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau berkata, kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Nabi adalah akhlak Al-Qur'an. Semua yang ada di dalam Al-Qur'an merupakan realisasinya pada diri Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Maka sepantasnya bagi kita untuk berakhlak mulia sebagai bentuk kita mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya, keutamaan akhlak yang mulia adalah amalan. Akhlak yang mulia merupakan amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan hal ini. Beliau bersabda, "Aktsaru ma yudkhilun nasal jannata taqwallah wa husnul khuluq." Amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam syurga adalah bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Kita tentu ingin masuk syurga, maka amalan yang bisa kita lakukan untuk masuk surga di antaranya adalah dengan berakhlak mulia. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, di antara keutamaan akhlak yang mulia adalah akhlak yang mulia merupakan amalan yang paling berat timbangannya pada hari kiamat kelak. Ketika amalan kita nanti ditimbang pada hari kiamat. Rasulullah SAW mengabarkan hal ini. Beliau bersabda, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil 'abdi yaumal qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada amalan yang paling berat pada hari kiamat ketika amalan kita ditimbang pada hari kiamat selain dari akhlak yang mulia. Subhanallah. Kemudian di mana letak amalan-amalan yang lain ketika ternyata akhlak yang mulia merupakan amalan yang paling berat timbangannya nanti pada hari kiamat? Maka tentu kita semua ingin amalan kita memiliki bobot yang berat sehingga kita bisa masuk surga. Kemudian yang selanjutnya, di antara keutamaan akhlak yang mulia yang keempat adalah orang yang berakhlak mulia akan dapat mengejar dan menyamai kedudukan orang yang sering berpuasa dan sering qiyamul lail, yaitu salat malam. Rasulullah SAW menegaskan hal ini dalam sabdanya. Beliau bersabda, "Innal 'abda la yablughu bihusni khuluqihi darajat as-sa'imil qa'im." Sesungguhnya seorang hamba itu dengan akhlaknya yang mulia bisa mengejar, menyamai derajatnya orang yang sering berpuasa dan juga sering qiyamul lail. Kemudian yang selanjutnya, di antara keutamaan akhlak yang mulia adalah akhlak yang mulia atau orang yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya, orang yang paling sempurna akhlaknya. Rasulullah SAW menegaskan hal ini dalam sabdanya. Beliau bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Kaum mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Semakin bagus akhlak seseorang, maka semakin sempurna keimanannya. Al-Imam Ibnul Qayyim juga pernah mengatakan, "Ad-dinu kulluhu khuluq, faman zada 'alaika fil khuluq zada 'alaika fid din." Agama ini semuanya adalah akhlak. Apabila akhlak kita ditambahkan, maka otomatis agama kita juga akan semakin bertambah, akan semakin berkualitas, akan semakin kuat. Kemudian yang terakhir dari keutamaan akhlak yang mulia adalah orang yang berakhlak mulia merupakan di antara orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW dan yang paling dekat majelisnya dengan Rasulullah SAW nanti
pada hari kiamat. Rasulullah SAW menegaskan hal ini dalam sabdanya. Beliau berkata, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Sungguhnya orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat majelisnya nanti denganku pada hari kiamat, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang kita sampaikan sebagai motivasi bagi kita agar kita senantiasa semakin berakhlak mulia, semakin meningkatkan perilaku kita ke arah hal-hal yang positif, dan semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia, sebagaimana kita sering berdoa ketika kita bercermin, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah sempurnakan ciptaanmu, maka perbaguslah akhlakmu. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.